pernah di jalan itu ada ular lewat, terus ada kayak buaya tapi besar itu, dia sering melintas jalan gitu. Jalan di depan kita gitu? Iya, jalan di depan, karena kan hutan. Di hutan, kayak buaya besar, tapi bukan buaya, apa ya? Beruang. Bukan beruang, kayak terenggiling, tapi bukan gitu. Dia sejenis kayak kadal besar. Komodo? Bukan ya, jauh banget Komodo dari Pulau Komodo. Salam literasi. Ayo membaca. Ayo membaca. Sobat literasi, setiap tanggal 25 November kita memperingati Hari Guru Nasional. Guru merupakan sosok guru pendidikan bangsa ini. Pengorbanan mereka, keaktifan mereka dalam mendidik anak-anak kita menjadi modal bagi pembangunan bangsa. Sekarang saya sedang bersama seorang guru yang punya jasa besar sekali di sekolahnya. Namanya adalah Bu Tri Widyaswari. Beliau adalah guru di sebuah sekolah yang letaknya itu sekitar 60 km dari rumahnya. Ditempuh dalam waktu 2 jam. Tentu banyak sekali inspirasi dan hal-hal yang bisa kita pelajari dari beliau. Apa kabar Bu Tri? Baik, Mas Willy. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Oke. Bu Tri ini guru di sekolah mana Ibu? Saya guru di SDN Talanglayan, mengajar di kelas 6. Di kelas 6. Ini di Musi Banyu Asin ya, Sumatera Selatan ya. Betul. Ibu sudah berapa lama Bu mengajar di sekolah ini Ibu? Kalau untuk sekolah ini baru masuk tahun keempat. Tahun keempat. Berarti sejak tahun 2019 ya, sebelum pandemi ya. Betul. Ya, Ibu Tri kenapa sih kok milih sekolah yang jauh gitu kan? Padahal banyak guru ya lebih senang bekerja yang dekat dari rumahnya, banyak fasilitasnya. Lah ini di sebuah sekolah yang kualitasnya minim ya, itu listrik ada tapi internetnya ini nggak ada sinyalnya ya. Itu kenapa milih itu Bu, tempat seperti itu? Karena waktu tahun 2018 itu kan pembukaan rekrutmen CPNS, dan itu memang khusus untuk guru-guru daerah terpencil. Jadi karena memang ya panggilan jadi seorang guru ya Mas, jadi saya daftar dan alhamdulillah lolos. Pada saat itu belum terbayang di pikiran saya bahwa ini loh sekolah yang mau saya tempati. Atau memang sebelumnya nggak tahu di mana lokasinya? Belum pernah, belum tahu sama sekali. Apa merasa terjebak? Nggak juga sih, karena memang pilihan kita kan. Ya, awal pertama masuk ke sana itu di luar ekspektasi banget. Mungkin bayangannya ini ya, tempatnya asik gitu ya. Iya, bisa dilalui jalannya hitam, kayak gitu bayangan. Ternyata gimana? Ketika pertama datang deh, tahun 2019 itu. Pertama kali datang itu ke sekolah, saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya terdiam 10 menit pertama itu saya terdiam. Kemudian saya berkeliling dari depan masuk gerbang sampai ke belakang-belakang. Itu saya berkeliling. Tidak ada yang saya lakukan, saya memantau dulu, saya mengobservasi. Ini apa yang harus saya lakukan? Bingung gitu ya? Bingung, mulainya dari mana? Benar. Memang waktu itu yang dilihat apa sih situasinya? Pada saat itu sekolahnya tanpa pagar, ruang lokalnya, ruang kelasnya itu hanya 4. Hanya 4. Padahal rombelnya ada 6. Iya, betul. Dipenuhi oleh hewan-hewan berkaki 4. Misalnya? Sapi, kambing, biri-biri. Itu mereka mondar-mandir di dalam kelas? Ikut sekolah, terus meninggalkan kotoran-kotoran di dalam kelas dan juga di depan kelas. Bahkan ketika anak-anak juga sedang belajar? Iya. Loh, memang pintunya nggak ditutup? Kalau anak-anak di dalam kelas itu kan posisinya pada saat belum jam sekolah kan.
Jadi pada saat anak mau sekolah, mau ke kelas itu membersihkan dulu, Hmm. menyiram Mm, mm, mm. kotoran, membersihkan, menyapu gitu. Karena Hmm. memang tidak ada pagar pembatas di sana. Nggak ada pagar, tapi kan ada ini juga, ada pintu kelas kan? Pintu kelas ada, tapi kan ini apa namanya, karena di daerah itu ya, cuman bisa didorong aja, udah bisa Nggak dibuka. dikunci ya? Ya, dikunci tapi ya kuncinya ya gitu, Mm, 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 mm. bisa dibuka Mm. gitu. Jadi ketika ibu pertama kali hari ini datang, cuma sekedar observasi, Observasi dulu. yang dilihat adalah kelas-kelas yang mungkin bau gitu ya, Mm-mm. dan waktu itu juga banyak kelihatan binatang berkaki empat. Nah terus bagaimana dengan guru-guru di sana? Untuk guru-guru di sana itu mereka memang guru-guru yang tinggal di sana. Mm, Mereka guru honor, mm, sebagian juga ada yang guru tidak tetap. ya. Nah, mereka ya pola mengajarnya sama kayak yang Mm, biasa aja ya. gitu. Hanya menjalankan tugas mengajar, selesai mengajar, selesai. Selesai. Nah terus gimana? Itu hari pertama, nggak Hari ngajar sama sekali, hanya betul. melihat apa pembelajaran yang sudah ada gitu ya. Terus waktu itu ada perasaan gimana? Menyesal, perasaan sedih atau gimana itu? Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk menyesal tentu tidak ya, karena ini sudah menjadi pilihan kita, Oke. tapi di luar ekspektasi Hmm, gitu. Ada banyak hal yang harus saya lakukan hmm. untuk sekolah ini. Nah, terus setelah melihat sekolah, apa waktu itu yang direncanakan? Terpikir. Pertama itu kita harus melakukan sesuatu agar sekolah ini tetap bisa bersih sehingga Hmm, anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman. ya. Yang pertama bersih aja dulu. Apa yang dilakukan waktu itu, Ibu? Yang Upaya-upaya. dilakukan waktu itu kan kita bicara nih, Hmm, bicara sama guru-guru, bicara hmm, sama siswa, gimana caranya supaya ketika anak masuk itu anak-anak tidak harus membersihkan kotoran-kotoran itu. hmm, Waktu itu sepakat bulan dari sana itu kepala sekolah mencari penjaga sekolah. hmm. Penjaga sekolah untuk memastikan tidak ada hewan-hewan yang tidur di dalam kelas atau di luar kelas. Itu untuk yang pertama dilakukan. Lalu untuk pembelajaran sendiri itu baru bisa dilaksanakan setelah bulan kedua. Bulan kedua. Karena bulan pertama itu masih proses membenahi dulu yang apa namanya kegiatan-kegiatannya. Untuk siswa sendiri ya itu tadi karena saya tidak mungkin langsung memasukkan pembelajaran ke sana, tapi waktu itu yang saya perhatikan adalah sikap sikap, lalu saya lihat itu adabnya dulu. Hmm. Anak-anak itu semaunya aja dulu. Semaunya itu bagaimana maksudnya? Semaunya mau sekolah-sekolah, mau Hmm, enggak, hmm, mau pakai pakaian seragam, silakan, hmm. enggak pakai juga enggak apa-apa. Ada Itu yang dibebaskan sama kepala sekolah, sama guru juga. awalnya karena keadaan mereka itu kalau mau pakai baju seragam itu kan jalannya masih lumpur dulu. Oh, sekitar sekolah lumpur. Iya, Itu sekolah itu dikelilingi apa sih? Dikelilingi hutan atau hutan, di Oh, dalam hutan. hutan. Di tengah-tengah hutan sekolah itu. Iya, Berarti dan masih banyak binatang buas juga, mungkin ular, iya, babi gitu masih ada ya. Kalau harimau enggak kali ya? iya. Oke. Kalau kita ngajar itu sering dikunjungi oleh monyet Oh, gitu Mas, ya monyet. Heeh. dari jendela karena memang belakangnya Oh, langsung hutan. masuk hutan. Monyetnya bertengger di ini, di jendela gitu ya. Enggak apa dah ngelihat dari dahan pohon gitu Oh, merhatiin ingin kita. belajar berarti itu ya. Iya, kayaknya pengen belajar itu belajar juga. Heeh, heeh. Nah, jadi ya itu buat dulu kesepakatan bahwa Mm-mm. kita sekolah ini uh, mm, harus pakai seragam Seragam. gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan mau pakai baju biasa karena takut kotor, nah nanti di sekolah harus diganti Oke. gitu. Kemudian lagi anak itu masuknya ini semau mereka aja. Mm-mm. Ada yang jam 8, Jam ada yang 8. setengah Iya. 9 dan seterusnya. Dan itu sebenarnya prosesnya udah berjalan lama ya. Iya, Tapi memang betul. sama sekolah di awalnya dibiarkan saja gitu Iya, ya. karena kondisi itu ya. Dan juga Mm-mm. dulu tuh kan nggak ada guru. Jadi satu guru itu bisa mengampu dua kelas dan seterusnya. Mm-mm. Nah, itu 4 kelas sendiri sudah termasuk ruang guru? Ruang gurunya nggak ada. Ruang guru itu belum ada. Yang Belum ada. dipakai itu adalah RDG. RDG yang dirombak jadi ruang guru. RDG itu apa ya? Rumah dinas guru. Oh, rumah dinas guru. Ya. Oh, gitu. Oke. Dulu sebelum saya masuk ke sana itu ada beberapa guru.
dan mereka nggak mengajukan pindah, nggak tahan nggak gitu Mas tahan, ya. oke. Karena nggak ada listrik dulu kan, nggak ada sinyal. Tahun 2019 itu belum ada listrik sama sinyal ya? Iya, belum ada. Belum Saya ada sama masuk sekali. itu belum ada sinyal, belum ada listrik ya. Baru apa namanya, genset besar di desa gitu, mereka patungan. Berarti memang kalau malam-malam itu gelap suasananya. Kalau ini tergantung kesepakatan di desa. Biasanya mereka ngidupin itu mulai dari jam 7 sampai jam 10 malam. Jam 10 malam dimatikan. Termasuk di sekolah tersebut. Nggak ada, nggak ada. Gelap berarti kan. Dan Iya. binatang pun juga bisa bebas keluar Nah, masuk. makanya itu tadi banyak yang di depan kelas itu Kotoran gitu ya. Tapi misalnya kayak sapi, sapi itu kan dipiara oleh masyarakat ya, tapi dibebasin aja ya. ya kalau di desa itu dimanapun tempat itu jadi tempatnya sapi gitu. Mereka bebas. Kayak tadi dimulai dari listrik nggak ada, terus lagi sinyal juga nggak ada. Sekarang udah ada. Itu upaya apa yang dilakukan sehingga bisa ada itu, Bu? Nah, waktu itu kan nggak lama dari sana, itu sering di-up kan, di-up di medsos atau di-up di grup-grup Itu gitu. siapa? Ibu yang angkat itu Iya, lewat medsos. iya. Jadi orang-orang tahu gitu Jadi, ya. Bahkan mungkin dinas pendidikan juga tahu iya benar. kondisi seperti ini gitu ya. Iya. Jadi ya nggak lama dari sana, 6 bulan dari saya masuk itu eh, apa pengerasan jalan. Langsung jalan yang ke arah sekolah gitu ya. Ya pengerasan, kemudian pengerasan jalan ya dikerasin aja karena jalan di daerah saya itu di menuju ke sekolah itu memang jalan yang buntu, bukan dibilang buntu sih, tapi karena memang aksesnya mati gitu, bukan jalan lintas. Jalan lintas. Jadi memang tidak dilakukan aspal atau cor gitu, hanya dilakukan pengerasan dikasih koral. Ya, kurang lebih 8 bulan sampai setahun udah kembali lagi normal ya. Kembali ke asalnya Asal ya. gitu. Pada saat musim kemarau sih aman, paling debu bisa dilalui. Namun ketika musim hujan itu jalan Iya, kembali ini ya, pagi dilewati oleh hewan-hewan ya. hewan, terus ada juga mobil truk kan, truk pengangkut kayu. Oh, dilintasi juga. Oke. Terus ada pengangkut sawit juga, udah kembali lagi. Nah, sekarang kondisinya dengan diangkat ke media sosial, ada perhatian dari Pemda ya, dari dinas gitu ya, dan sehingga sekarang listrik sudah masuk ke desa tersebut ya. Listrik udah masuk. Dan di sekolah juga sudah ada penerangannya. Ya sudah ada. Internetnya pun juga sudah bisa sekarang. Sampai sekarang masih belum bisa. Belum. Lalu kalau kegiatan menggunakan itu internet kemana? Sebenarnya kita nggak ini sih mengusahakan untuk kegiatan menggunakan teknologi itu yang offline. Offline, Ya, oke. jadi masih tetap bisa digunakan, tapi ya tidak membutuhkan internet. Nah, Ibu sendiri kalau menggunakan internet, kan guru-guru diwajibkan untuk membuka PMM gitu ya, kalau mereka mengajar gitu. Itu kemana itu? Jadi kami kalau misalkan menggunakan ini internet itu ke kecamatan, ke ibu kota kecamatan. Ya kurang lebih 10 kilometer lah. 10 kilometer. Bisanya dilakukan apa? Download video-video gitu? Kita cari tempat gitu, terus ini duduk bersama, kita diskusi topik mana yang mau kita bahas. Gitu. Jadi kita selesaiin topik-topiknya, terus kita buat kerangka untuk aksi nyata, dan mereka nyelesain itu. Oke, itu komite belajar ya, yang internal sekolah ya. Komunitas belajar. Komunitas belajar internal sekolah. Iya. Oke. Nah, lalu Bu ya, ini anak-anak akhirnya kemudian sekarang sudah mulai berubah gitu ya. Mereka mau berseragam, mau rapi, dan mungkin sekolahnya juga sudah tidak mudah dimasuki oleh hewan-hewan berkaki 4 itu gitu ya. Nah, itu prosesnya kira-kira berapa lama itu Bu dari 2019 gitu ya, sehingga bisa lebih tanda kutip normal gitu ya. Jadi ya namanya perjuangan ya, mulai dari awalnya pertama itu pada saat saya masuk itu kurang lebih 6 bulan lebih, masuk ke bulan ke-8 itu akreditasi. Akreditasi. Ya, akreditasi sekolah, terus kita mengupayakan bahwa sekolah ini walaupun di daerah terpencil itu harus dokumennya lengkap, dokumen lengkap, proses pembelajaran harus sama gitu. Jadi kita lakukan ada juga dulu KSN ya, OSN, Olimpiade Sains Nasional, dan kita ikut di sana. Ikut, alhamdulillah satu siswa yang dibimbing itu masuk jadi juara 1 kecamatan. Walaupun di tingkat kecamatan itu sebuah prestasi yang luar biasa bagi mereka. Jadi mulai dari titik itu mulai bergerak.
mulai bergerak, akreditasi yang selama ini C gitu ya, udah naik CDP, kemudian pernah dikunjungi oleh kepala dinas karena penasaran nih kepala dinas, akhirnya karena sering diserang lewat medsos. datang kepala dinas ke sana beserta pejabat dinas gitu kan. Ya akhirnya mereka apa nih memberikan gitu kan, sekolah juga mengusulkan dan diterima oleh mereka itu dapat 2 rombel. 2 rombel. 2 rombel Jadi kelas. sekarang sudah ada 6 rombel. 6 rombel. 6 rombel. Tapi itu kan berarti belum ada ruang guru atau perpustakaan ya. Betul. Oke, sekarang saya pengen tahu pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Tri gitu ya. Apalagi Sobat Literasi ini, Ibu Tri ini termasuk alumni beasiswa mikrokrediensial ya, angkatan 2 ya, 2022. Nah, ini merupakan program beasiswa dari Kemendikbud dan LPDP ya, Kementerian Keuangan. Nah, bagaimana cara Ibu menerapkan ilmu yang sudah didapat gitu ya di pembelajaran di sekolah ini, Bu? Jadi awal pertama itu kita alumni mikrokredensial itu kan diwajibkan untuk mengembangkan apa yang sudah kita dapat di sekolah. Itu saya manfaatkan apa yang punya aset sekolah. Oke. Ternyata kita di sekolah di daerah, jadi saya minta penjaga sekolah untuk mencarikan tikar alas. Jadi kita duduk bersama di bawah pohon, di luar kelas itu kita baca sama-sama. Kita membaca sama-sama, misalkan kita membaca buku tentang hewan, kita bisa langsung menunjukkan ini loh hewannya. Hewannya kan lewat itu, ini loh gitu hewannya. Ya? Iya. Sapi lewat sapi, gitu iya, ya. Bener. Ular lewat gitu ya. Buaya ya enggak ya? enggak gitu. Jadi lebih kontekstual. Kontekstual. Gitu. Kan, itu menariknya belajar di tengah hutan ya. Iya benar. Oke. Jadi ya walaupun kita di desa tidak ada listrik, tidak ada sinyal dan keterbatasan lain itu tidak menghalangi kita untuk melakukan praktik-praktik baik. Waktu itu apa saja yang dilakukan? Mini lesson ya? Reading aloud gimana? Ya, reading aloud. Terus saya buat sudut baca kecil. Waktu itu kita nggak bisa terlalu memaksakan diri untuk menata lingkungan literasi yang maksimal gitu ya. Karena memang bergiliran, kelas 1 masuk, nanti baru kelas 6 yang masuk. Jadi kita kan cing kelas gitu. Oh, jadi satu ruang kelas untuk dua rombel. Ya, pagi bergantian. Iya, bergantian. Makanya kan ada literasi yang sudah kayak lingkungan-lingkungan kayak literasi seperti poster, tempelan, majalah dinding dan sebagainya itu ya namanya anak kelas 1 ya Mas ya. Dan mereka itu ya sering rusak dan sebagainya. Tapi mereka terlibat ya, misalnya dalam membangun lingkungan literasi ya. Oke. Waktu itu apa aja Bu yang coba dibangun? Mungkin Ibu bangun sudut baca, pojok baca, atau apa lagi lingkungannya? Mungkin mading itu gimana? Kita buat sudut baca, terus di belakang itu ada papan tulis kosong yang nggak terpakai, itu kita tempelkan hasil karya siswa. Ya, misalkan mereka menggambar tentang apa, poster tentang kebersihan gigi, menjaga kebersihan gigi, tempel. Mereka poster apa, tentang bagian-bagian tumbuhan, mereka tempel dan seterusnya. Jadi apapun karya siswa itu ditempelkan. Oke, Ibu, saya pengen tahu nih ya. Pasti tadi hari pertama sendiri udah ada gejolak gitu ya. Dan bahkan mungkin sebagian guru juga nggak kuat gitu ya. Mungkin Ibu ketika udah saya coba dulu deh gitu kan. Pasti kan menemukan situasi di mana aduh saya udah nggak tahan lagi, nggak kuat lagi. Mengalami itu nggak? Enggak ya, sama sekali enggak ya. Nggak ada perasaan ingin menyerah gitu ya. Saya tidak sedikit pun berpikir untuk menyerah, apalagi untuk kabur. tidak. Karena seperti yang saya katakan tadi dari awal bahwa saya harus melakukan sesuatu. Sampai pada detik ini juga masih terus gitu. Kalau dulu saya lingkupnya hanya sekolah, sekarang bertambah lagi beban kita gitu kan, bahwa kita harus mengimbaskan ke sekolah-sekolah. Mengimbaskan ke sekolah lain. Oke. Oh ya, Ibu juga sekolah belum masuk ini ya, sekolah penggerak belum ya? Sekolah penggerak PSP belum ya? Tapi saya bagian dari program guru penggerak. Oke. Ibu angkatan keberapa? Saya pengajar praktik angkatan 5. Sekarang sedang mendampingi calon guru penggerak angkatan 9. Angkatan 9. Sebagai fasilitator. Ibu juga
Co-Captain ya, Iya, dari Kemendikbudristek itu ya, iya, yang memberi atau membantu guru-guru dalam memahami ini ya, atau menggunakan perangkat teknologi gitu Bu iya ya. betul. Ibu mengalami kendala gak sih menjalankan peran-peran seperti itu? Sebenarnya nggak ada sih. Enggak ya? Enggak, maksudnya sibuk ngajar, terus lagi dibebani untuk mengajar yang lain, mengimbaskan sekolah lain gitu. Jadi yang paling penting itu time management aja. Time management, Iya, oke. time management. Kita lihat aja prioritaskan dulu. Misalnya kita mau ngambil ini, mau ngambil apa namanya kegiatan lain, usahakan sekolah di luar jam sekolah Di luar jam gitu. sekolah, oke. Jadi nggak terganggu ya pembelajaran di Ya, kelas betul. gitu ya. Oke. Terus lagi karena kegiatan kita itu resmi, ya Mm-mm. resmi, dan juga untuk kebaikan, untuk kemajuan sekolah juga. Jadi kepala sekolah juga mendukung. Pasukan mendukung. Oke, mungkin Bu Tri bisa berbagi kepada guru-guru se-Indonesia ya, bagaimana misalnya membangun hubungan dengan anak-anak gitu ya, sehingga anak-anak itu mau mau berubah, tambah semangat gitu dalam kegiatan pembelajaran. Itu gimana Bu? Oke, Tips-tipsnya Bu, yang pertama sih benahi dulu niat kita, Mas. niatnya. Ya, niat kita itu menjadi guru, seorang guru itu mau ngapain gitu. Kalau kita sudah luruskan niat kita, insya Allah kita nggak akan ada halangan ataupun keluhan-keluhan dalam mendidik. Setelah kita luruskan niat, kita lakukan planning. Kita mau Planning. ngapain? Kita buat rencana sederhana saja, tidak terlalu muluk-muluk yang bisa kita lakukan segera. Oke. Yang bisa kita lakukan segera. Karena kan perubahan itu tidak langsung besar, tapi dimulai dari hal-hal kecil yang bermakna. Gitu. Kemudian lagi bangun komunikasi ya tentunya. Kita tidak bisa bergerak sendiri, jadi kita juga butuh rekan kerja, kita juga butuh kepala sekolah untuk terus mensupport kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dan selanjutnya jangan lupa berbagi. 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 Berbaginya sekarang kan kalaupun kita tidak bisa berbagi secara langsung, bisa kita lakukan melalui media sosial. Yang rutin dilakukan apa Bu? Yang berbagi itu? Mungkin ada channel YouTube-nya juga ya? Channel YouTube ada, tapi lebih sering ke ini sih, ke komunitas-komunitas melalui WhatsApp group. WhatsApp group. Ya, karena tentu saja kalau untuk di Kabupaten Musi Banyu Asin sendiri sih para guru itu lebih lebih enak ngelihat WA gitu ya. Apa-apa informasi, terus bagian-bagian praktik baik yang kita lakukan itu langsung aja share di grup WA. Kalau memungkinkan bisa di media sosial Facebook dan Instagram dan seterusnya, kayak YouTube. Nah, satu lagi pemanfaatan Chromebook juga, Mas. Chromebook. Iya. Jadi kemarin itu saya pernah mengunjungi satu sekolah yang ABK, ABK. yang ada anak berkebutuhan khusus. Sekolah inklusi? Bukan sekolah umum. Kan sekarang semua sekolah itu inklusif, Mas. Oh, oke. Iya. Di semua sekolah itu inklusif. Jadi ada beberapa sekolah yang ada anak berkebutuhan khusus. Mereka tuh kan mau kita ajarkan untuk reading aloud gitu ya, membaca, menumbuhkan minat baca, dan treatmentnya itu berbeda. Kita ngomong itu nggak akan diperhatikan sama mereka. Mereka bukan anak-anak yang normal yang bisa mengerti kan. Lalu kita perlu lakukan sesuatu agar mereka tertarik gitu. Jadi kan kita punya Chromebook, sekolah itu punya Chromebook. Nah, saya minta untuk sekolah itu membuka Chromebook. Loh, memang sebelumnya nggak dibuka? Ya kan untuk AMDK aja sekolah biasanya Oh, gitu. jadi dia dapat bantuan Chromebook, Iya. tapi hanya Dipakai digunakan untuk ANBK setahun sekali berarti bukanya ya. Iya, betul. Nah, Berarti guru-guru di sana belum menguasai itu ya, bisa memanfaatkan itu ya. itu banyak-banyak faktor juga, Mas, yang mempengaruhi mereka. Bisa jadi karena mereka tidak punya kemampuan untuk mengolah teknologi Menguasai teknologi. tersebut. Kemudian juga karena akses internet terbatas dan juga tidak dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan sehingga mereka tidak punya akses ke sana. Lalu ABK tersebut itu diminta untuk membaca lewat Chromebook. Lewat Chromebook. Ya, lewat Chromebook. Jadi kita bacakan nyaring, tapi mereka memperhatikan dari Chromebooknya masing-masing di hadapan mereka Chromebook. Sehingga mereka mendengarkan lewat Chromebook. Membaca nyaringnya lewat Chromebook. Membaca nyaring lewat Chromebook. Ya. Ibunya membacakan lewat Google Meet.
Oh, Google Iya. Meet. Jadi mengajar anak-anak tersebut melalui Google Iya, Meet. jadi mereka kan Oh, memperhatikan tuh. Iya, perhatikan. kita bacainnya Zoom, Mhm, apa namanya, mhm. langsung kameranya ke kita. Jadi Mhm, lewat mhm, Google mhm. Meet bisa. Ibu itu berarti mengajarkan dari jarak jauh ya ke anak-anak tersebut? Iya. Berarti Ibu diundang gitu untuk Mhm, membacakan mhm, buku reading aloud kepada anak-anak mhm, lewat Chromebook. Berarti mhm. Chromebook-nya banyak waktu itu? 15 dong, Ada satu sekolah. 15. Semuanya Oh, sama, satu sekolah itu dari Kemdikbud itu 15 kelompok. itu berarti sekolah yang ini ya, PSP ya, pelaksana PSP? Enggak, enggak. Sekolah yang menerima bantuan Chromebook itu hampir semua sih, yang tidak dapat bantuan PC maka Mhm. akan dapat bantuan Chromebook untuk penunjang ANBK Penunjang BK. awalnya. Oh, oke, oke, oke. Heeh. Ini Jadi bukan terutama hanya PC. sekolah-sekolah yang di kawasan terpencil ya, yang dapat bantuan itu ya? Tidak, tidak selalu sih, Oh, ada tidak juga selalu ya, ada sekolah juga. yang terdapat. Bu Tri, ini kan dengan berbagai kesulitan, kendala yang dihadapi ya, tantangan juga, apa sih yang diharapkan gitu ya, supaya pendidikan yang digeluti sehingga sekarang ini bisa lebih cepat berkembang gitu. Mungkin selain fasilitas kali ya, apalagi kira-kira perhatian dibutuhkan itu? Dari Kemdikbud Dari terutama ya. Kemdikbud, dari Pemda juga? Tentunya kita butuh support. Hmm. Ya, fasilitas kalau saya rasa sekarang ini pemerintah sudah sangat luar biasa mendukung, mulai dari memberikan apa namanya, bantuan Chromebook, bantuan buku bacaan bermutu, lalu ada dana pos kinerja untuk menunjang pelatihan guru, lalu ada pelatihan bentek-bentek, ada juga PMN, dan luar biasa sekali itu Udah sudah banyak ya. dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sudah bergerak di sana. Hanya saja mungkin kita butuh support dari pemerintah daerah gitu, Pemdanya. untuk monitoring terus menerus, dan tidak hanya sekedar monitoring, tentu kita perlu tindak lanjut dari monitoring tersebut. Dari apa bentuk yang perlu didukung gitu ya dari Pemda, Bu? Uh, Semangatnya gitu ya, guru itu kan kalau udah selesai momen event itu udah, ini lagi rame-rame nih tentang Hmm. ANBK, Hmm. selesai ANBK udah selesai lagi, lagi rame-rame nih tentang bahas apa manfaatan Chromebook, udah dipakai selesai sama event itu aja, udah melempem lagi. Jadi ini terus harus dilakukan terus. Dilakukan terus-menerus gitu ya. Evaluasi Jadi nggak ya. cuma sekedar seremoni saja ya, Iya pas betul. hari-hari waktu-waktu tertentu saja gitu ya. Ini lagi gencar literasi. Mm-mm. Semuanya buat sudut baca. Mm-mm. Semuanya ini pakai buku bacaan bermutu. Mm-mm. Nah, ini tidak bertahan lama kalau tidak terus digerakkan, Mm-mm. dilakukan evaluasi, monitoring. Nah, kira-kira apa supaya ini bisa berlanjut terus berkesinambungan? Mungkin ada semacam kolaborasi antara Pemda, kalau sekarang kan UPT ya, Mm-mm. BBPMP atau BGP gitu ya, terus lagi sama sekolah. Ya, Bentuk kolaborasi seperti apa Bu yang diharapkan supaya itu berkelanjutan terus gitu? harapannya ini dibentuk tim gitu ya. Tim Pokja daerah untuk penguatan literasi Penguatan gitu. literasi. Jadi nanti mereka akan melakukan berkala, mungkin mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan penguatan apa-apa yang sudah baik, apa-apa yang perlu ditingkatkan, seperti itu. Ibu pasti menghadapi berbagai tantangan ya, pertantangan yang apa? Mungkin tadi Ibu merasa oke jalan terus, nggak ada Iya, keinginan untuk berbalik gitu ya. Tapi kan pasti menghadapi tantangan. yes. Dan yang menarik adalah bagaimana ketika Ibu menghadapi tantangan itu bagaimana misalnya untuk bangkit bahkan untuk menggerakkan. Bisa diceritakan mungkin satu dua tantangan? Tantangan sih sebenarnya kadang ada tantangan internal, Mm-mm. ada juga tantangan eksternal. Mm-mm. Tantangan internal itu dari dalam sekolah sendiri Oke. gitu ya. Kadang kita merasa diabaikan, iya gitu ya. Mm-mm. Kadang merasa tidak didukung, ya. Kadang kan apa ya? Kadang kita tuh merasa dianggap, ah ini mau cari muka, ini mau untuk kepentingan sendiri, sampai itu pernah juga apa ya, saya itu udah woro-woro satu pun nggak ada yang Nggak yang respon respon gitu guru-guru ya, gitu ya. ya, ya itu tantangannya. Terus apa yang dilakukan oleh Ibu Tri? Ya jalan aja, Mm-mm. lakukan aja. Misal kita mau melakukan praktik baik, kita mau nerapin metode baru, mau nerapin perubahan, ya silakan lakukan aja gitu. Nanti kan mereka akan mencontoh apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi udah jalan aja lah, nggak perlu banyak dipikirin gitu ya. Iya, Dan mungkin juga nanti akhirnya mereka melihat, oh, ini ternyata Bu Tri tulus gitu ya, bisa ngangkat sekolah. Akhirnya mereka berubah sikapnya gitu ya. mm-mm. Oke.
Itu tantangan internal. Eksternalnya gimana? Nah, eksternalnya kalau berkaitan dengan koordinasi ke dinas, Mm-mm. kan jarak tempuh gitu ya Mas ya. Kita mau ke dinas itu kan saya butuh kendaraan gitu ya. Nah, kalau udah kemalaman itu kan otomatis kita perlu orang lain untuk menjemput, mengantar gitu kan, karena kan lewat hutan gitu Mas. Lihat hutan. Iya, Sebentar. Ibu perjalanan 60 kilo dari rumah itu naik apa itu ke sana itu? motor. Naik motor Iya, sendiri, iya sendiri nggak diantar suami. karena kerja Mas. Suami Suaminya kan kerja. kerja ya. Anak nggak diajak ya? Enggak, Mm-mm. anak ini sekolahnya di desa tempat saya gitu. Anaknya sekolah. Di desa tempat saya. Oh, jadi nggak Tinggal, nggak ikut sekolah ibu ya? iya karena Oke. jauh kasihan juga kan. Hmm. Jadi ibu sendiri di sana lewati Hutan, jalan-jalan hutan setapak gitu? Pernah mengalami kejadian yang mengerikan gitu? Jadi pernah kebalik waktu jalan jelek gitu kan ya udah Jatuh, iya jatuh bajunya bajunya kotor kotor, iya tapi balik lagi atau langsung ke sekolah aja? enggak tetep aja ke Oh, sekolah oh. Terus gitu gimana dong kelihatan guru sama anak-anak itu? enggak kita bersihin gitu nggak Oh, apa-apa sampai jatuh iya juga. udah sering Udah sering jatuh. nggak apa-apa itu bagian dari perjuangan Bukan perjuangan, iya. subhanallah. Terus pernah di jalan itu ada ular lewat terus ada apa ya, kayak buaya tapi besar itu apa ya namanya ya? Dia sering melintas jalan gitu. Jalan di depan kita gitu? Iya, jalan di depan karena kan hutan Di itu. hutan, Kayak buaya besar, tapi bukan buaya apa ya namanya? beruang. Bukan beruang kayak terenggiling tapi bukan gitu. Apa ya Hmm. namanya? Dia sejenis kayak kadal Kayak besar, kadal kadal besar. besar. Komodo. Bukan. Oh, bukan ya. Jauh banget Komodo dari Jauh, Pulau jauh Komodo. banget itu di Pulau Komodo kan. Nah, di sana terus ketemu sama babi besar gitu. Babi besar. Iya. Pernah Jadi dikejar gak binatang seperti itu? Enggak ya? enggak. Aman ya? Ya, kalau Aman ya? kita lewat itu biarin aja dulu dia lewat baru Oh, kita oh. ya namanya di hutan ya hewan-hewan kayak gitu nggak bisa dihindari Nggak bisa dihindari. gitu. Pernah nggak kejadian misalnya apa ada dibegal atau apa gitu? Mudah-mudahan enggak ya. Oh, ya alhamdulillah enggak ya, Mudah-mudahan enggak mudah-mudahan ya. enggak ya, aman ya berarti ya. Ya, karena waktu kami datang itu kan pertama kali kami masuk itu kami bukan masuk ke sekolah dulu, Hmm, tapi kami mampir dulu ke kepala desa, kepala desa. laporan Hmm, gitu. Nah, memang sudah disampaikan oleh kepala dinas dan juga pemerintah hmm. Kabupaten Muba kan untuk yang mau masuk ke wilayah orang lain itu harus lapor dulu ke kepala Kepala desanya desa. Oke. supaya nanti ada hal apa-apa bisa ada yang bertanggung jawab supaya Hmm. juga mereka tahu apa yang kita ya bisa menjamin keselamatan gitu. Tapi itu tadi kalau udah lewat sore itu udah nggak berani lagi. Akses Karena suasananya gelap Bu ya. iya gelap Hmm. nggak ada lampu jalan nggak ada Tapi pernah mengalami pulang sore gitu. pulang sore. Nah, tapi kalaupun pulang sore itu pasti ditemani gitu kan. Ada teman guru yang Iya, lain. ada teman guru yang lain, nggak sendirian. Oke, terima kasih Bu Tri atas bagi pengalamannya, bagi cerita yang seru sekali gitu ya. Merasakan bagaimana perjalanan jauh ya dari rumah ke sekolah, tidak melewati jalan beraspal, tapi malah jalanan ini Bu Tanah ya, merah. tanah merah ya, licin, Betul. dan beberapa kali jatuh, Iya. bertemu dengan hewan-hewan buas gitu. Tapi Bu Tri masih sampai sekarang itu terus berjuang ya, membuat perubahan, memajukan pendidikan di sekolahnya. Ini merupakan salah satu contoh Sobat Literasi bagaimana guru di kawasan terpencil ya. Ini belum kawasan-kawasan kepulauan, Iya, kawasan betul. yang lebih pedalaman lagi di negeri kita gitu. Baik Sobat Literasi, mudah-mudahan dari diskusi dari bagi pengalaman ini kita bisa menimba banyak ilmu, semangat, motivasi dari Bu Tri dan terus semangat untuk membuat perubahan bagi negeri ini. Salam literasi. Ayo membaca.